Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, sekarang kita presensi terlebih dahulu sebagai bentuk upaya menumbuhkan rasa disiplin pada diri kawan-kawan. Alma, Lutfiana, Leni, Melani, sakit. Oh, sudah berapa lama sakitnya? Jika sudah melebihi 3 hari, alangkah baiknya kita menjenguk bersama-sama ya. Mari kita doakan kawan kita Melani agar segera diberikan kesembuhan untuk kemudian dapat berkumpul bersama kita lagi di sini. Bagaimana? Apakah kawan-kawan sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Saya mengerti, di tengah cuaca yang begitu panas ini, tentu sedikit banyaknya hal itu mengikis semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran. Saya sangat mengerti hal itu. Namun, ada hal yang perlu kawan-kawan ingat, bahwasanya masa sekolah itu tidak berlangsung lama. Oleh karenanya, kawan-kawan haruslah memanfaatkan masa-masa ini sebaik-baiknya, tentunya dengan belajar ya. Mengapa demikian? Semakin sering kita belajar, tentunya kita semakin sering juga berpikir. Nah, semakin sering kita berpikir, artinya cara berpikir kita semakin diasah, semakin terlatih, dan tentunya akan menjadi lebih baik. Dengan memiliki cara berpikir yang baik, tentunya kita ikut berkontribusi dalam menjadikan negara ini sebagai negara maju. Di pertemuan sebelumnya, saya telah menugaskan kepada kawan-kawan untuk mencari tahu mengenai teks prosedur. Nah, apakah kawan-kawan sudah melaksanakan tugasnya? Baik, jika sudah, saya ingin tahu menurut kawan-kawan apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Adakah yang bisa menjelaskan? Yap, benar. Teks prosedur adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Indonesia yang berisikan mengenai langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Nah, perlu diketahui bahwasanya terdapat beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan dan cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, kemudian yang kedua, menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan dan membuat sesuatu yang dibaca dan didengar. Nah, setelah mempelajari teks prosedur ini, diharapkan kawan-kawan mampu untuk pertama, menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian yang ketiga, menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Pada realitas, kawan-kawan tentunya sudah tidak asing lagi dengan teks prosedur. Kawan-kawan acap kali menemukan teks prosedur di mana-mana. Contohnya, ketika kawan-kawan membeli provider baru. Nah, pada kemasan provider tersebut biasanya ditemukan satu teks prosedur yang menyatakan langkah-langkah bagaimana cara mengaktifkan provider tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, menurut kawan-kawan, apa sih tujuan dari teks prosedur itu? Nah, tujuan utama dari penulisan teks prosedur adalah untuk memudahkan pembaca agar dapat mengikuti langkah, cara, maupun perintah dari isi teks yang ingin disampaikan penulis, yang tentunya sesuai dengan keinginan dari pembaca. Meskipun sudah banyak orang yang mampu mengaktifkan provider tanpa melihat teks prosedur, hal ini tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menghilangkan teks prosedur pada kemasan provider ya. Hal ini dikarenakan karena ada saja orang yang bergantung pada
teks prosedur atau panduan tersebut gitu. Nah, dari sini saja kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwasanya eksistensi teks prosedur merupakan suatu hal yang fundamental. Untuk mengenal teks prosedur, hendaknya kawan-kawan mengetahui terlebih dahulu mengenai ciri-ciri teks prosedur. Nah, ciri yang pertama yaitu menggunakan kata kerja aktif. Contoh dari kata kerja aktif itu seperti memotong, mengaduk, menyiram, melempar, dan sebagainya. Kemudian ciri selanjutnya adalah menggunakan pola kalimat imperatif atau perintah. Yang ketiga adalah terdapat kalimat larangan atau saran. Kemudian yang keempat adalah menggunakan konjungsi. Nah, teks prosedur itu sendiri terkonstruksi dari beberapa bagian. Yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan adalah hasil akhir yang hendak dicapai setelah kita melakukan tahapan-tahapan yang terdapat pada teks prosedur. Nah, kemudian selanjutnya adalah material atau bahan-bahan. Material atau bahan-bahan ini merupakan alat-alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang terdapat pada teks prosedur. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini dituliskan penulis harus dengan urutan yang sesuai, tidak boleh acak. Karena jika acak, tentu saja tujuan akhir dari teks prosedur tersebut tidak akan tercapai. Kemudian bagian yang terakhir adalah penutup. Nah, pada penutup biasanya dituliskan kalimat selamat mencoba dan juga penekanan bahwasanya terdapat keuntungan jika melaksanakan prosedur yang terdapat pada teks prosedur tersebut. Dari materi yang telah tadi saya jelaskan, adakah yang ingin kawan-kawan tanyakan? Baik, jika tidak ada, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis teks prosedur. Nah, teks prosedur itu sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Nah, untuk mengetahui apakah teks prosedur tersebut merupakan teks prosedur sederhana, kawan-kawan tinggal dapat melihatnya dari langkah-langkahnya saja. Jika langkah-langkah teks prosedur tersebut hanya memiliki 3 atau 2 langkah saja, itu artinya teks prosedur tersebut merupakan jenis teks prosedur sederhana. Kemudian yang kedua adalah teks prosedur protokol. Nah, kawan-kawan dapat melihat ciri dari teks prosedur protokol adalah langkah-langkahnya yang apabila dituliskan secara acak atau tidak berurutan, tidak akan mengubah tujuan akhir dari teks prosedur tersebut. Kemudian yang terakhir adalah teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks ini ciri-cirinya adalah langkah-langkah yang harus dilakukan itu begitu kompleks atau banyak. Baik, adakah yang ingin kawan-kawan tanyakan? Jika tidak ada, silakan kalian duduk berkelompok dan kemudian buka buku paket halaman 152. Di sana terdapat contoh teks prosedur dan kemudian silakan kalian analisis teks prosedur tersebut, bedah strukturnya, dan kemudian golongkan teks prosedur tersebut masuk kepada jenis apa. Berhubung waktu yang tersisa hanya tinggal 5 menit lagi, silakan kepada kawan-kawan untuk melanjutkan pengerjaan tugas di rumah dan kemudian tugas dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.